Saudara-saudari pencinta renungan harian Katolik Gereja Maria Bunda Karmel. Seorang perempuan menangis saat saya bersama seorang pengurus lingkungan datang ke ruang gawat darurat sekitar jam 8 malam. Saya diminta pengurus lingkungan untuk memberi sakramen perminyakan bagi ibu yang sedang dirawat di ruang gawat darurat, ibu dari perempuan yang sedang menangis. Perempuan itu menangis dan bingung karena dirinya diharapkan pada dilema, menyetujui penggunaan peralatan medis bagi ibunya atau tidak. Ia bingung karena ia diberitahu dokter bahwa peralatan medis yang akan dipasang pada ibunya bisa memperpanjang umur ibunya, meskipun tidak menjamin ibunya akan mengalami penyembuhan. Tetapi jika tidak dipasang, maka kemungkinan ibunya akan meninggal dunia. Ia menjadi bingung karena beberapa waktu yang lalu ia kehilangan ayahnya tanpa sempat merawatnya di rumah sakit. Karenanya ia merasa bersalah atas kematian ayahnya. Ia tidak mau hal itu terjadi kembali. Di sisi lain, jika peralatan medis dipasang dan ibunya juga tidak mengalami kesembuhan, tetapi hanya memperpanjang usia karena bantuan mesin, biaya yang ditanggung juga akan amat besar, dan ia tahu ia tidak mampu untuk membayarnya. Ia ingin menyelamatkan nyawa ibunya, tetapi bingung tindakan mana yang akan dipilih. Contoh di atas adalah contoh ekstrim bagaimana seseorang berusaha menyelamatkan nyawa seseorang. Ia berusaha melakukan apa saja agar nyawanya selamat. Atas nama kemajuan teknologi, ia mau mengorbankan apa saja yang penting. Yang penting ia tetap hidup. Kenyataan inilah yang dikecam oleh Tuhan saat ia berkata, "Barang siapa mau menyelamatkan nyawanya akan kehilangan nyawanya." Allah adalah pemilik kehidupan. Allah dengan mudah mengambil nyawa seseorang, bahkan saat orang itu berusaha sekuat tenaga untuk mempertahankannya, bahkan dengan perlengkapan teknologi kesehatan yang paling maju sekalipun. Memang kita bisa menyaksikan bahwa kemajuan teknologi bidang kesehatan, misalnya seperti mampu memperpanjang usia seseorang, memperpanjang nyawanya. Akan tetapi sehebat apapun teknologi itu, saat Tuhan menginginkan nyawa manusia, maka manusia tidak dapat mempertahankannya. Manusia bukan pemilik kehidupan itu sendiri, meskipun kehidupan itu berada dalam diri manusia dan manusia berusaha untuk mempertahankannya. Nyawa atau kehidupan adalah tetap milik Allah. Karena itu, apa yang bisa dilakukan manusia adalah bagaimana memelihara nyawa itu tetap menjadi milik Allah saat masih hidup ataupun saat sudah kematian. Artinya, selama manusia masih hidup, saat nyawa masih bersama tubuhnya, manusia hendaknya bekerja sedemikian rupa agar kehidupannya berkenan kepada Allah, bukan dipersembahkan untuk kegembiraan mendapatkan seluruh kehidupan dunia. Jangan jadikan dunia menjadi tujuan dari kehidupan. Hidup hanya untuk memperoleh kesenangan-kesenangan yang diberikan dunia. Nyawa itu bersifat abadi dan karenanya tidak akan hilang meskipun tubuh manusia sudah mati. Karena itu Yesus berpesan, apa gunanya bagi seseorang memperoleh seluruh dunia tetapi kehilangan nyawanya? Apakah yang akan diberikannya sebagai ganti nyawanya? Sebab anak manusia akan datang dalam kemuliaan Bapanya, diiringi malaikat-malaikatnya. Pada waktu itu ia akan membalas setiap orang setimpal dengan perbuatannya. Lewat kata-katanya ini, Yesus menekankan bahwa nyawa manusia adalah kekal, tetapi nyawa akan tetap memperoleh hidup, artinya memperoleh kebahagiaan setelah kematian. Saat manusia masih bersama nyawanya, mempersembahkan seluruh hidupnya dengan mengikuti Yesus, menyangkal diri dan memikul salib adalah jalan yang harus tetap dipilih. Nasihat itu berlaku baik saat manusia dalam keadaan sehat ataupun sakit. Saat sakit, kita memang berusaha sebisa mungkin menyembuhkan sakit yang diderita. Tetapi itu tidak berarti kita kehilangan pandangan mengenai siapakah pemilik nyawa itu sesungguhnya. Saat sakit sebetulnya adalah kesempatan terbaik bahwa hidup sesungguhnya
adalah milik Allah. Apapun usaha yang kita arahkan, tidak akan berarti jika Tuhan tidak menghendaki. Berpaling padanya daripada terus mengarahkan pandangan pada upaya-upaya manusia yang akan menghilangkan sikap berserah, kiranya perlu lebih mendapat perhatian teristimewa ketika kita menghadapi dilema dalam kesehatan kita. Tuhan memberkati.